Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara. Pagi ini tanggal 16 bulan 2 2025, Disciple Learns menyapa teman-teman semua pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman dalam kesegaran juga pagi ini, untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita buat sepanjang aktivitas buat pagi, siang, sore, malam ini. Dan kita percaya hari ini adalah hari Minggu kita beribadah saudara. Mari persiapkan diri kita untuk menerima sesuatu yang baik, yang menguatkan kita saudara pagi ini, untuk memperlengkapi kita satu minggu ke depan saudara. Biarlah ada kehausan, kelaparan untuk kita mencari Tuhan pagi ini. Sebelumnya kita berdoa, sebelum kita mendengarkan buat renungan kita pagi ini saudara. Dan kita biarlah hati kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini, satu hari lagi Tuhan memberikan kami Tuhan hari yang baru. Biarlah pagi ini Tuhan kami rindu Tuhan Engkau berkata-kata melalui hidup kami Tuhan. Dan sampaikan Tuhan apa yang menjadi pesan-Mu atas setiap kami. Pagi ini kami sungguh Tuhan merindukan Tuhan. Biarlah firman itu boleh berkata dan menuntun kami Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu Tuhan pagi ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Salam saudara, saat teduh pagi ini saudara, Tuhan ingatkan tentang bagaimana kita percaya bahwa Tuhan yang mengatur setiap waktu yang ada saudara. Masa dan waktu Tuhan yang atur. Dan kita percaya segala sesuatu tidak pernah terlambat, tidak terlalu cepat. Segala sesuatu indah pada waktu Tuhan saudara. Dan biarlah waktu-waktu di mana Tuhan mengizinkan untuk mungkin ada space buat kita untuk memperlengkapi kita, menyiapkan kita, sehingga pada saatnya tiba waktu itu saudara, kita sudah siap. Firman Tuhan pagi ini temanya saudara dikatakan buat perenungan kita, Tuhan tidak terlambat dikatakan. Mengerti waktu Tuhan. Sekali lagi tema kita buat pagi ini adalah Tuhan tidak terlambat mengerti waktu Tuhan saudara. Firman Tuhan bacaan kita pagi ini saudara dikatakan di 2 Petrus 3 sampai 4, 8 sampai dengan 15 saudara. Mungkin agak panjang. Kita baca ayat yang ketiga. Perikopnya sekali lagi, hari Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dikatakan. Dengan ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Dan saya percaya hari-hari ini yang harus kita waspada saudara. Akan ada tampil pengejek-pengejek yang mereka akan menolak akan pengenal akan Tuhan saudara. Ayat yang keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Dan saya percaya ini yang mungkin terjadi hari ini akan melemahkan iman kita saudara, bahwa janji kedatangan Tuhan sepertinya tidak kunjung-kunjung tiba, tidak kunjung-kunjung datang. Tapi saya percaya ini hari-harinya saudara, hari-hari di mana hari-hari zaman akhir, zaman di mana Tuhan akan dikatakan kedatangannya akan semakin dekat saudara. Dan biarlah kita bukan orang yang tidak percaya dengan hal ini. Ayat yang 8, akan tetapi saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dan saya percaya ini waktu kekekalan Tuhan yang pegang. Satu hari dikatakan di surga, mungkin dikatakan ya, seperti di dunia seperti satu hari seperti 1000 tahun saudara di surga. Sedangkan 1000 tahun di surga itu sama dengan satu hari saudara. Bagaimana waktu kekekalan Tuhan kita ada yang tahu. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya dikatakan, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sadar bahwa waktu, space yang Tuhan masih izinkan berikan buat setiap kita, biarlah ini menjadi waktu di mana kita melakukan preparation, melakukan persiapan saudara, bahwa memang waktunya sudah singkat saudara. Biarlah pertobatan, hidup yang berbuah,
hidup yang memberi buah, saudara. Hidup yang selaras dengan Tuhan, serupa dan segambar itu boleh kita kerjakan dalam hidup kita. Ayat yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, dikatakan. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dan dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat yang 11, jadi jika segala sesuatu itu akan hancur sedemikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dan Tuhan ingatkan ini, saudara, tentang kesalehan, kekudusan, kehidupan kita yang terus diperbaharui oleh firman-Nya. Dan biarlah ini yang kita kerjakan sampai kita menantikan kedatangan Tuhan, saudara. Dan dikatakan betapa saleh dan sucinya hidup kita harus hidup, dikatakan. Ayat 12, yaitu kamu yang menanti dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya, dikatakan. Dan kemudian ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menanti semuanya itu kamu harus berusaha, dikatakan, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Dan saya percaya ini waktu-waktunya kita selaras dengan Tuhan, saudara. Dikatakan kata berusaha ini, saudara, untuk tidak kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya, pendamaian dengan Dia. Dan biarlah kita terus diperbaharui iman percaya kita, kehidupan rohani kita, saudara, mengingat waktu yang mungkin singkat ini di mana Tuhan akan menyatakan kedatangannya. Biarlah waktu ini kita hargai, saudara, untuk kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Dan ayat yang ke-15, anggaplah kesabaran Tuhan tidak Tuhan kita dikatakan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara yang kekasih, telah menulis kepada menurut hikmat yang dikurniakan kepadanya. Dan biarlah waktu-waktu ini juga kita, selain kita mempersiapkan diri kita untuk diperbaharui, kita juga memberkati buat orang-orang sesama kita yang mungkin belum mengenal Tuhan. Waktunya kita memberitakan Injil kabar baik itu, saudara, untuk kita menyatakan terang kasih Tuhan buat seluruh orang-orang sekeliling kita, saudara, sehingga mereka juga beroleh keselamatan. Dan poinnya yang 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ini hati Tuhan, saudara. Semua diselamatkan. Kalau kerinduan Tuhan, saudara, tidak ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 1 Tesalonika 5 ayat 2-3 juga dikatakan tentang berjaga-jaga, karena kamu sendiri tahu benar dikatakan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kita nggak ada yang tahu, saudara. Dan apabila mereka mengatakan semuanya damai, ini yang kondisinya, saudara, yang menjadi warning kita, mungkin dalam tanda-tandanya dikatakan aman, damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput, saudara. Biarlah hari-hari ini kita berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan, saudara, dan memang akan tiba waktunya dan itu akan kunjung tiba, saudara. Mari persiapkan diri kita. Maliaki 4, 5-6 tentang hari Tuhan, perikopnya juga dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, di mana roh Elia itu akan dicurahkan, di mana roh Elia akan menyatakan pertobatan atas seluruh manusia yang ada di bumi ini, saudara. Apa yang terjadi ayat 6 dibilang, maka Ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dan saya percaya ini sebelum keadaan di mana Tuhan datang, saudara, dikatakan maka ada pemulihan terjadi, di mana hati bapak-bapak akan kembali kepada anak dan hati anak-anak kembali kepada bapa. Bicara tentang pertobatan, bicara tentang hubungannya dipulihkan, hubungan keluarga, saudara. Saya percaya ini yang Tuhan akan kerjakan sebelum kedatangannya, saudara, dan sehingga setiap kita siap untuk menyambut Tuhan kedatangannya dalam dunia ini, saudara. Dan saya lihat ini, saudara, ada makna rohani yang dikatakan 2 Petrus 3 ayat 9, saudara, yang sudah kita baca sebelumnya. Dikatakan
adalah bahwa Tuhan memiliki waktu dan rencana yang sempurna untuk setiap orang dan situasi, yaitu setidaknya tidak ada yang binasa. Biarlah pertobatan ini sungguh terjadi, saudara, hari-hari ini. Orang-orang berbalik kepada Tuhan. Yang pertama maknanya adalah, yang kita perlu catat di sini adalah tentang pertama, yaitu kesabaran. Tuhan mengajar kita untuk sabar dan tidak terburu-buru dalam menantikan rencananya. Tuhan mau kita sabar untuk kita menanti-nantikan di mana kedatangannya yang benar-benar akan terjadi, saudara. Dia akan menjemput setiap orang-orang yang dikasihinya, dikatakan. Dan Tuhan mau kita tidak terburu-buru, saudara, dalam menantikan rencananya. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hari-hari ini menanti waktunya dengan sabar. Yang kedua adalah ketaatan. Kita harus taat pada waktu dan rencana Tuhan, bukan pada waktu dan rencana kita sendiri. Dan seringkali ketaatan ini dibutuhkan buat setiap kita, saudara, untuk kita menanti waktunya, saudara, untuk kita terus bertekun mengisi waktu-waktu kita menantikan Dia dengan ketaatan, melakukan firman-Nya, pastinya melakukan apa yang menjadi kehendak dan menyelesaikan pekerjaannya dalam kehidupan kita, saudara. Dan yang ketiga adalah percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita, bahkan ketika kita tidak mengerti. Dikatakan rencananya adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Kita harus percaya, kita harus beriman bahwa Dia Tuhan yang baik buat setiap kita. Yang keempat adalah penyerahan. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan membiarkannya bekerja dalam waktu dan rencananya. Izinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Take over our life 100%, saudara. Kita masuk dalam penyerahan kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengan cara apa? Setiap pagi kita datang kepada Tuhan. Setiap pagi kita masuk dalam penyerahan dengan cara kita menyatakan bahwa dengan Tuhan, kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Saudara, ini yang Tuhan mau untuk kita masuk dalam fase penyerahan ini, saudara. Bahwa kita membiarkan Dia bekerja dalam waktu dan rencananya dalam kehidupan kita. Seringkali mungkin berbeda, bahkan kondisi dan waktunya dengan kita. Tapi kita masuk dalam penyerahan. Yang kelima, kesadaran. Kita harus sadar bahwa waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Bahwa Tuhan memiliki perspektif yang lebih luas daripada pemikiran kita, saudara. Biar kita sadar akan hal ini. Dan yang terakhir tentang aplikasi dalam kehidupan mengenai dikatakan 2 Petrus 3 ayat 9 ini, saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dikatakan tentang tema kita, dikatakan Tuhan tidak terlambat dan mengerti waktu Tuhan. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita, dikatakan yang pertama yaitu menanti dengan sabar. Kita harus menanti dengan sabar rencana Tuhan, bahwa ketika kita tidak mengerti, harus menanti dengan sabar, saudara. Di tengah mungkin ketidakmengertian kita harus menanti dengan sabar. Seringkali memang kita harus merendahkan diri. Seringkali kita harus menundukkan ego kita, saudara. Kita menanti dengan sabar. Yang kedua, mengikuti kehendak Tuhan. Ketika kita harus mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Dan kita percaya ini, kita harus letakkan setiap kehendak kita di atas daripada kehendaknya Tuhan, saudara. Yang ketiga, mengembangkan iman kita. Kita harus mengembangkan iman percaya kita dalam Tuhan dan rencananya. Dan saya percaya percaya kita bahwa sekali lagi rencananya yang terbaik buat setiap kita. Yang keempat, menyerahkan hidup kita. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan membiarkannya bekerja dalam waktu dan rencananya. Izinkan Tuhan yang take over tadi, saudara, kehidupan kita. Biar sehari lepas hari kita pastikan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, menghargai waktu Tuhan yang terakhir. Kita harus menghargai waktu Tuhan dan tidak terburu-buru dalam menanti rencananya, saudara. Apa yang mungkin kita rindukan mungkin terjadi. Apa yang kita rindukan mungkin dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan kerja dalam kehidupan kita. Nantikan dengan sabar. Hargai waktu Tuhan, saudara. Dan saya percaya, biarlah dikatakan
waktu kita menghargai waktu Tuhan, tidak terburu-buru dalam menanti rencananya. Bapak, terima kasih buat pagi ini, buat firman-Mu Tuhan, buat tema pagi ini Tuhan. Untuk kami, Tuhan tidak terlambat mengerti waktu Tuhan aplikasi dalam kehidupan kami. Yang pertama, kami menanti dengan sabar, di mana Tuhan punya rencana dalam kehidupan kami. Mungkin kami tidak mengerti, tapi kami percaya Tuhan sementara mengerjakannya. Biar kesabaran itu menjadi bagian kami. Yang kedua, mengikuti kehendak Tuhan. Kami mengikuti kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami Tuhan. Biar pastikan Tuhan, kami percaya kehendak-Mu itu adalah yang terbaik buat setiap kami. Yang ketiga, mengembangkan iman percaya kami Tuhan, bahwa iman kami bahwa Tuhan dan rencananya adalah rencana yang terbaik. Dan yang berikutnya, kami menyerahkan, yang keempat, menyerahkan hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja dalam waktu dan rencananya. Dan yang terakhir, menghargai waktu Tuhan, di mana kami menghargai waktu Tuhan dan kami tidak terburu-buru dalam menanti rencananya. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Setiap firman yang kami dengar pagi ini Tuhan, kiranya bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami, taruh dan ukir dalam lubuk hati kami Tuhan, sehingga sambil lalu kami boleh belajar Tuhan mengaplikasikan buat firman-Mu pagi ini. Kiranya Tuhan firman-Mu sekali lagi bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi ini Tuhan, kami boleh Tuhan menyediakan waktu kami untuk kami diisi dengan firman-Mu pagi ini. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang akan dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya sepanjang hari ini Tuhan, ibadah kami, ibadah minggu Tuhan yang mungkin kami akan lakukan buat pagi ini Tuhan, siang sore malam ini Tuhan, sehingga memberikan rema Tuhan, menguatkan kami buat sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya tangan-Mu terulur setiap kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kiranya minyak gandum anggur yang terbaik dari perbendaharaan Tuhan Kau mencurahkan buat setiap kami. Kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan yang melampaui segala akal itu turun atas setiap kami buat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Tetap andalkan Tuhan. Amin, amin.